Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel YouTube Kritik Film. Di episode kali ini, saya akan merekap alur cerita dari sebuah film action asal Spanyol yang mengisahkan tentang serangan bom di salah satu bandara di Spanyol. Ceritanya berpusat pada seorang supir taksi yang menolong salah satu korban, namun ternyata korban yang ditolongnya adalah pelaku pembom yang akhirnya menyandra sang supir. Film ini dirilis pada September 2023 dan mendapatkan rating 5,7 dari 10 bintang di situs IMDb. Oke, ini adalah alur cerita dari film All the Name of God. Kita diperkenalkan dengan seorang supir taksi bernama Santiago Gomez Lazarti. Seperti sopir taksi pada umumnya, dia mengelilingi kota untuk mencari penumpang dari malam hingga pagi. Saat pagi tiba, dia mampir ke restoran langganannya untuk sarapan. Di sana, kita juga diperkenalkan dengan rekannya sesama sopir taksi bernama Ramon. Setelah selesai sarapan, Santiago kembali bekerja. Dalam perjalanannya, seorang penumpang wanita memintanya untuk diantar ke bandara. Setibanya di bandara, setelah pembayaran selesai, penumpang tersebut pun turun dari taksi. Tak lama kemudian, istrinya yang bernama Laura menelpon. Dalam percakapan itu, Laura menanyakan kabarnya dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Setelah menutup telepon, Santiago kembali melanjutkan pekerjaan. Setelah ledakan bom di area parkir mobil, Santi ikut menolong seorang pria yang terluka dengan membawanya ke dalam mobil. Niatnya adalah mengantarkan pria itu ke rumah sakit terdekat. Namun, ternyata pria tersebut malah menodongkan senjata api ke arahnya dan memerintahkannya untuk menjauh. Pria itu kemudian diketahui bernama Hamsa, salah satu pelaku bom bunuh diri. Sementara itu, berita di TV tentang ledakan tersebut membangunkan putra Santi, Raul. Raul diberitahu bahwa ayahnya berada di bandara saat ledakan terjadi. Dengan panik, Raul tersebut mencoba menelpon Santi, tetapi tidak ada jawaban. Di tempat lain, di markas kelompok teroris, pemimpin mereka menyadari bahwa sinyal dari Hamsa masih aktif. Dia berkata, satu bom gagal meledak, detonator jarak jauh tidak berfungsi. Di saat yang sama, Selma adik Hamsa terbangun dari tidurnya dan menerima pesan suara dari kakaknya. Dalam pesan tersebut, Hamsa berkata, saat kau mendengar pesan ini, aku sudah berada di surga. Selma segera menemui ibunya dan memutar pesan suara itu. Tak lama kemudian, TV menyiarkan berita tentang seorang bom di bandara, mengungkapkan bahwa Hamsa adalah salah satu pelakunya. Selma mengatakan kepada ibunya, kita harus melaporkan ini kepada polisi. Namun, ibunya menolak dan berkata, Hamsa bukan pembunuh, dia hanya ditipu. Di adegan selanjutnya, Laura bersama Raul dan Ramon pergi ke bandara untuk mencari Santi. Namun, mereka dihalangi oleh polisi yang berjaga di sana. Polisi tersebut meminta mereka untuk menjauh dari lokasi kejadian TKP dan mengatakan bahwa semua korban luka sudah dievakuasi ke rumah sakit. Cerita kembali berlanjut ke markas besar Kepolisian Nasional Spanyol. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang agen polisi wanita bernama Pilar Mantero. Dalam rapat darurat bersama para petinggi polisi, Pilar mengatakan, kita harus segera mencari tahu siapa pelakunya sebelum situasi semakin kacau. Melalui pelacakan rekaman CCTV di bandara, mereka berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku. Selanjutnya, Hamsa dan Santi terlihat berhenti di sebuah stasiun SPBU. Mereka masuk ke minimarket untuk berbelanja sambil mengucapkan Buenos días. Buenos días. Setelah berbelanja, mereka mampir ke toilet umum. Di sana, Hamza meminta Santi untuk tetap diam dan tidak berbuat macam-macam. Sementara dia berusaha mematikan bom yang terpasang di tubuhnya dengan memotong kabel-kabel yang ada. Setelah memotong kabel bom,
Hamzah menyimpan bom itu di bagasi mobil, namun sinyal bom tersebut masih terlihat aktif. Dia kemudian meminta Santi untuk membuka GPS mobil dan mengarahkan kendaraan untuk melindas bom itu. Sementara itu, melalui rekaman CCTV, 3 pelaku bom bunuh diri berhasil teridentifikasi, namun berdasarkan laporan polisi di TKP, hanya 2 bom yang meledak, bukan 3. Dari informasi ini, polisi menyimpulkan bahwa salah satu bom gagal meledak dan pelakunya berhasil melarikan diri. Ketiga pelaku tersebut kemudian diumumkan ke publik melalui berita TV. Mansur 20 tahun, Malik 18 tahun, dan Hamzah 19 tahun. Semua pelaku adalah warga Spanyol keturunan Maroko. Hingga saat itu, belum ada bukti pasti yang mengaitkan mereka dengan jaringan teroris jihad. Dalam rapat bersama menteri, dilaporkan bahwa tidak satu pun dari para pelaku memiliki catatan kriminal atau profil yang mencurigakan. Bahkan akun media sosial mereka semuanya palsu. Namun, penyelidikan berhasil menemukan bahwa mereka memiliki keterkaitan erat dengan seorang teroris bernama Kadar Abadi yang ditangkap beberapa tahun sebelumnya. Untuk itu, polisi memutuskan untuk menginterogasi Kadar Abadi di penjara. Di saat yang sama di rumah sakit, Laura dan Raul terus mencari Santi, tetapi perawat mengatakan bahwa tidak ada nama Santi dalam daftar korban ledakan. Kembali ke Santi. Mereka akhirnya tiba di sebuah bendungan di luar kota Spanyol. Di sana, Hamzah mengikat tangan Santi, kemudian membawa bom itu ke waduk dan membuangnya ke dalam air. Sementara itu, pihak polisi mulai menginterogasi Kadar Abadi di penjara. Mereka memintanya untuk mengenali para pelaku dan mengungkapkan lokasi markas persembunyian mereka. Namun, Kadar mengatakan bahwa mereka semua menggunakan identitas palsu dan dia tidak mengenal mereka. Seorang polisi kemudian berkata, "Beritahu kami, maka hidupmu akan lebih mudah di penjara. Jika tidak, kau akan membusuk di isolasi selamanya, tanpa ada yang peduli. Sementara itu, rekan-rekanmu di luar sana bebas menjalani hidup mereka dan terus menipu orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor mereka. Neraka di bumi itulah yang akan kau dapat di sini, jika kau tidak mau bekerja sama." Mendengar itu, Kadar akhirnya memberikan informasi tentang satu orang yang terlibat dalam kelompok teroris, Hamzah dan rekannya. Dengan segera polisi militer bergerak untuk menangkap orang tersebut. Pria yang mereka tangkap bersama Saidi, selama 2 bulan terakhir, dia berbagi apartemen dengan Mansur dan Jalaf. Namun dari hasil interogasi, Saidi mengaku sama sekali tidak mengetahui niat sebenarnya dari Mansur dan Jalaf. Sementara itu, Ramon meminta ponsel Laura untuk melacak GPS mobil Santi. Mereka berhasil menemukan titik terakhir keberadaan Santi. Kembali ke Santi. Dia meminta Hamzah untuk melepaskan ikatannya dengan alasan ingin buang air kecil. Karena pipisnya lama, Hamzah mendatanginya, namun Santi memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Hamzah. Meski begitu, tampaknya Hamzah menyesali perbuatannya karena dia tidak berniat untuk menembak Santi. Saat mereka duduk berdua, Santi bertanya, "Kenapa di bandara kau mengaktifkan bomnya?" Hamzah menjawab, "Karena aku pengecut, aku takut mati. Ketika aku memikirkan wajah Allah, yang muncul adalah wajah ibuku." Di markas teroris, sinyal keberadaan Hamzah yang terdeteksi di waduk membuat salah satu anggota meminta rekannya pergi ke sana untuk menangkap Hamzah. Kembali ke Laura dan Ramon, mereka tiba di pom bensin tempat Santi dan Hamzah sebelumnya berhenti. Di sana, mereka terus mencari jejak Santi. Raul dan Laura akhirnya menemukan GPS mobil Santi yang sudah rusak. Setelah menemukan GPS tersebut, mereka langsung melapor ke polisi. Pihak kepolisian kemudian melacak CCTV di minimarket di pom bensin dan menemukan rekaman yang menunjukkan Santi bersama Hamzah. Pilar yang melihat wajah Santi di layar berkata, "Sepertinya Santi disandra oleh pelaku." Dia kemudian memerintahkan agar keluarga Hamzah dipanggil ke kantor polisi. Saat diinterogasi,
Selma adik Hamzah mengatakan bahwa setelah menghilang selama beberapa tahun dan kembali dari Maroko, Hamzah mulai rajin ke masjid setiap hari, padahal dulu dia tidak pernah begitu, tambah Selma. Ibu Hamzah berkata, anakku hanya ingin menjadi seorang muslim yang baik. Pero ni una sola hora más. En cualquier caso, creo que no deberíamos olvidarnos de cuál es. Kembali ke Santi, tampaknya dia sudah sangat kelelahan saat mengemudi. Begitu pula dengan Hamzah yang terlihat tertidur di kursi belakang. Sementara itu, Santi berjuang melawan rasa kantuk yang semakin berat. Santi selamat dan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Hamzah karena Hamzah terlihat tak sadarkan diri, namun entah karena merasa kasihan, Santi malah menghampiri Hamzah dan mencoba menolongnya. Di saat yang sama, Laura menerima telepon dari Pilar yang memintanya untuk datang ke kantornya. Di sana, Pilar memperlihatkan rekaman CCTV yang menunjukkan Santi bersama Hamzah di minimarket. Pilar memberitahu Laura bahwa Santi saat ini disandra oleh pelaku ketiga yang tidak meledakkan bomnya di bandara. Sementara itu, di rumahnya Selma dan keluarganya diteror oleh wartawan yang mencoba mewawancarainya dan menunggu di depan rumah mereka. Selain itu, Selma juga menerima pesan dari tetangganya yang menghina dirinya dan keluarganya. Kembali ke Santi. Dia akhirnya berhasil membawa Hamzah ke tepi jalan. Tak lama kemudian, sebuah kendaraan datang dan berhenti di sana. Santi berpikir bahwa orang tersebut mungkin datang untuk menolongnya. Namun saat Santi siuman setelah pingsan, dia mendapati dirinya sudah mengenakan rompi berisi bahan peledak. Ponsel di depannya berdering, dan dia menjawab telepon dari teroris. Sekarang kamu akan menyelesaikan apa yang tidak diselesaikan oleh si pengecut Hamzah. Begitu panggilan ini selesai, bom di rompimu akan diaktifkan. Bom itu bekerja dengan sensor gerak yang sangat sensitif. Artinya, agar bom itu tidak meledak, kamu harus terus berjalan kaki tanpa henti. Jika kau berhenti, kamu akan mati. Selain itu, teroris mengakhiri panggilan dan bom itu langsung aktif. Santi segera bergerak jalan dan berusaha mencari pertolongan. Namun orang-orang yang melihatnya langsung lari ketakutan. Teriaknya meminta bantuan. Tim polisi anti-teror yang menerima laporan langsung datang ke lokasi termasuk Pilar yang juga tiba di sana. Tim gegana segera masuk untuk mendekati Santi. Santi diberikan earphone untuk berkomunikasi dengan Pilar di luar gedung. Jesus si penjinak bom terus mengikuti Santi dari jarak dekat untuk mempelajari jenis peledak yang dikenakan. Pilar terus berkomunikasi dengan Santi untuk menjaganya tetap tenang. Santi juga diberitahu bahwa keluarganya sudah aman di markas polisi. Santi menceritakan semua yang dia alami kepada Pilar, mulai dari pertemuannya dengan Hamzah yang menyandranya dia di bandara, kecelakaan mobil, hingga Hamzah yang tewas ditembak oleh orang yang menangkapnya dan memasang bom di tubuhnya. Setelah mendengar penjelasan Santi, Pilar menerima agar ponsel yang digunakan diserahkan kepada Jesus. Setelah mengidentifikasi peledak di tubuh Santi, Jesus keluar dan memberikan laporan kepada Pilar. Peledaknya ada sebanyak 22 unit dan ada 3 kunci dibukanya, kata Jesus. Bom ini dilengkapi dengan sensor gerak dan ponsel untuk meledakkan dari jarak jauh. Korban harus terus berjalan, sehingga tidak mungkin untuk menjinakkan bom di sini. Untuk itu, agar dampak ledakan bisa dikurangi, Santi harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Mereka memutuskan untuk memindahkan Santi ke kawasan industri yang berjarak sekitar 10 km dari kota, jauh dari pemukiman. Tak lama kemudian, teroris menelpon ponsel yang dia titipkan kepada Santi dan Pilar yang menjawab. Teroris memberitahu Pilar agar Santi dibiarkan berjalan menuju pusat kota Madrid. Jika Santi tidak tiba dalam 5 menit, maka bom akan diaktifkan dan meledak. Semua orang di seluruh dunia akan menyaksikan ledakan itu. Setelah mendapatkan izin dan perintah dari atasan di markas, Santi akhirnya dikawal oleh satuan anti-teror untuk bergerak menuju pusat kota Madrid. Necesito hablar con mi mujer.
Se lo agradezco de verdad, pero cree que tengo algo. Santiago, soy Pilar de... Kembali ke markas, Laura dan Raul diberitahu bahwa Santi telah ditemukan. Awalnya, Laura dan Raul merasa senang mendengarnya. Namun kebahagiaan mereka berubah menjadi kesedihan ketika semua stasiun TV menyiarkan gambar Santi berjalan di tengah kota dengan rompi peledak yang terpasang di tubuhnya. Siaran tersebut disaksikan oleh banyak orang termasuk Ramon, si teror, serta Salma dan ibunya. Pihak militer mengumumkan kepada publik bahwa orang yang mereka kawal bukanlah orang teroris, melainkan warga Spanyol biasa yang menjadi korban teroris. Pilar yang termasuk mengawasi Santi melihat layar monitor dan tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang. Dia segera memberitahu rencananya kepada atasannya di pusat komando. Pilar berencana untuk mengelabui para teroris dengan mengamankan Santi tanpa sepengetahuan mereka. Bagaimana caranya? Tanya atasan. Melalui manipulasi video tayangan di TV, jawab Pilar. Kami akan menyiarkan video rekaman Santi yang sedang berjalan berulang kali, sehingga teroris mengira itu adalah siaran langsung. Padahal sebenarnya tidak. Untuk itu kami akan mematikan jaringan internet di kota Madrid selama beberapa jam, agar tidak ada masyarakat yang bisa menonton siaran langsung kondisi Santi di media sosial. Sementara itu di rumah Selma, dia terus memohon agar ibunya tidak menyerah. Mengatakan bahwa jika Santi mati, mereka semua akan ikut mati. Pilar dan timnya kemudian mulai melaksanakan rencana, dimulai dengan mengedit video yang berisi rekaman Santi yang berjalan bersama konvoi pengawalnya. Dengan cara ini, mereka bisa tetap bergerak dan mengganti gambar secara bergantian, sehingga beberapa gambar bisa disembunyikan dan diganti dengan gambar jalan kosong. Desde luego estás... ¿Qué significa? Selanjutnya, teroris menelpon rekannya dan mengatakan, "Percepat misi, tekan angka berapa?" Tanya rekannya. "Tekan nomor 1, jawab teroris itu. Namun tanpa mereka sadari, komunikasi mereka berhasil disadap, dan titik lokasi mereka berhasil ditemukan. Teroris tersebut kemudian menekan ponsel yang mengaktifkan ponsel di rompi Santi, dan hitung mundur pun dimulai. Dalam waktu 21 menit, Santi merasa panik dan memberitahu Pilar, namun Pilar menenangkannya, "Tenang saja, kami di sini." Di saat yang sama, setelah menyelesaikan video rekaman, tim memberitahu Pilar bahwa video tersebut sudah siap ditayangkan. Jaringan internet di kota pun dimatikan untuk menghindari siaran langsung yang tak diinginkan. Setelah itu, video rekaman yang bukan siaran langsung ditayangkan, dan Pilar meminta Santi untuk belok ke kanan di sebelah gedung. Sementara itu, teroris yang sedang menonton TV tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi, karena di layar TV terlihat Santi masih berjalan di tengah kota Madrid, mengenakan pakaian penjinak bom. Yesus kemudian meminta Santi untuk masuk ke dalam mobil dan berjalan di atas treadmill. Saat mereka berdua, si bocil membuka panggilan keluar dan memanggil ulang angka yang menyebabkan ponsel di rompi Santi kembali berdering, membuat hitung mundur semakin cepat. Melihat itu, Yesus segera memotong kunci pengait di rompi untuk melepaskan rompi itu dari tubuh Santi. Si bocil kemudian menyimpan ponsel tersebut dan menutupnya dengan kain. Tak lama kemudian, ibunya datang untuk mengambil pakaian yang akan dicuci, dan tanpa sengaja menemukan ponsel tersebut. Ia melihat panggilan keluar dan menekan angka yang tertera di layar ponsel itu. Scene selanjutnya melaporkan bahwa Santi berhasil diselamatkan berkat aksi heroik yang merupakan kolaborasi antara pasukan keamanan dan awak media. Misi teroris gagal, dan mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut. Pada malam harinya, keluarga Santi datang untuk menemuinya, dan film pun berakhir. Demikian episode kali ini. Dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa like dan share. Tinggalkan komentar jika video ini menghibur.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.